Halo sahabat tani, salam jaga tani. Bersama saya Doni Bima dalam program Ting Talk. Saat ini kita akan membahas tentang hutan keramat. Ingin tahu tentang hutan keramat? Mari ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Arboretum Kehutanan di Gunung Batu, Mas Doni. Terima kasih. Sahabat tani, kita lagi sama Prof. Hendra Gunawan, ahli konservasi keanekaragaman hayati. Kita mau bahas tentang hutan keramat. Prof, boleh jelasin nggak? Kenapa disebut hutan keramat? Baiklah Mas Doni, jadi hutan keramat itu adalah hutan yang dilindungi, dijaga, dirawat, dan dilestarikan oleh suatu komunitas. Biasanya komunitas adat ya, atau komunitas lokal. Nah, kenapa hutan ini dijaga, dilindungi, dan dilestarikan ini? Karena masyarakat menganggap bahwa hutan itu memiliki nilai-nilai. Nilai-nilai yang dihormati, nilai-nilai yang dihargai. Nah, nilai-nilai apa itu? Pertama, bisa nilai spiritual. Spiritual. Yang kedua bisa nilai kultural. Terus yang ketiga bisa nilai sosial. Dan yang keempat sebenarnya ini yang secara ilmiah penting adalah nilai intrinsik dari hutan itu. Jadi nilai yang melekat pada hutan itu. Nah, nilai yang melekat pada hutan itu lebih gampangnya adalah manfaat. Manfaat dari hutan itu. Hutan itu ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Kan mengapa hutan itu kemudian dilindungi, dikeramatkan ya kalau kita sering dengar ya, misalnya ada mata air ya di situ. Kemudian nggak boleh pohonnya ditebang. Kalau ditebang nanti katanya kesambet misalnya seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya suatu suatu tindakan melindungi mata air itu sebenarnya. Nah, mata air ini adalah kan manfaat dari keberadaan hutan itu. Gitu. Itu adalah nilai intrinsik yang ada di hutan itu. Nggak cuma mata air, sebenarnya nilainya itu banyak ya, intrinsik itu banyak. Sampai cuma mata ada air. Hewan atau binatang ikan yang di sana gitu ya. Tempat hidupnya hewan-hewan, kemudian juga menghasilkan oksigen, udara segar dan sebagainya. Kemudian ada juga misalnya yang hutan itu memiliki keindahan yang kemudian bisa dijadikan wisata misalnya. Itu kan mendatangkan manfaat, mendatangkan ekonomi gitu. Itu sampai jadi ada kuncen. Nah, sebutannya tuh. Kalau dalam hal ini, kalau hutan keramat yang saya definisikan itu, kuncen ini sebenarnya kan guide ya. Pemandu yang akan menerima pengunjung ya, dan memberitahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh gitu kan. Nah, jadi dia yang memastikan istilahnya dijaga benar-benar kalau yang boleh datang siapa, terus dia mau ngapain tujuannya itu. Ya, supaya pengunjung ini tidak melakukan hal-hal yang merusak dari hutan yang dikeramatkan tadi gitu kan. Mungkin nggak hutan keramat itu alih fungsi menjadi untuk perkebunan apa gitu yang tujuannya untuk perekonomian dari masyarakat sekitar itu, Prof. Jadi sebenarnya kalau hutan yang dialih fungsikan atau dialih peruntukan itu adalah biasanya hutan negara. Hutan negara. Nah, kalau hutan keramat biasanya ini masuk ke dalam hutan adat karena dikelola oleh masyarakat adat. Biasanya tidak menjadi objek untuk dirubah gitu kan. Jadi hutan yang dijadikan objek untuk diubah, apakah itu jadi kebun sawit atau pemukiman atau apapun itu biasanya itu adalah hutan produksi yang dapat dikonversi. Nah, hutan produksi yang dapat dikonversi. Hutan lindung nggak bisa, hutan konservasi nggak bisa, tetapi hutan produksi yang dapat dikonversi itu memang sudah dialokasikan untuk diubah menjadi kebun, misalnya menjadi permukiman atau jadi perkotaan, bahkan jadi bandara misalnya itu sudah ada khusus hutannya itu. Maksudnya kalau hutan adat sama hutan pemerintah itu sejak kapan bisa tiba-tiba langsung ini adalah hutan adat, ini adalah hutan ini, itu ada keputusan sendiri atau? Ya, kalau hutan negara itu kan memang ditetapkan oleh pemerintah ya, ada SK-nya kalau hutan negara gitu. Nah, kalau hutan adat itu kan memang hutan yang sudah dari dulu-dulunya ya, secara turun-temurun ini memang dipelihara, dirawat, dijaga oleh masyarakat adat biasanya gitu kan.
Tapi mungkin nggak suatu saat dicaplok tuh sama pemerintah karena Enggak ada lah, kekurangan lahan. itu karena keberadaan hutan adat itu diakui oleh undang-undang. Oh, diperkuat oleh undang-undang Iya, berarti ya? ada. Jadi diakui oleh undang-undang. Ya, jadi nggak mungkin itu akan dicaplok gitu. Kecuali masyarakat adatnya sendiri ya, masyarakat lokalnya sendiri yang menginginkan itu ya, itu terserah mereka. Tapi kalau dari sisi pemerintah itu nggak akan mungkin itu, karena itu keberadaannya diakui oleh pemerintah. Tadi Prof sempat cerita hutan keramat itu istilahnya memang sesuatu yang dibuat untuk melestarikan lah intinya Ya, di dalamnya. betul. Tapi kalau ujung-ujungnya jadi pesugihan gimana itu Prof? Kan banyak tuh katanya tuh. Nah, jadi sebenarnya itu bukan tujuan dari penetapan hutan keramat ya. Sebenarnya nenek moyang kita, pendahulu kita itu membuat hutan itu keramat tujuannya bagus, tujuannya mulia gitu kan. Karena di dalamnya itu ada suatu penghormatan atau penghargaan terhadap alam ya. Makanya kan biasanya kalau orang masuk hutan keramat itu harus lepas alas kaki ya. Harus harus melepas topi. Itu sebenarnya kan bentuk penghargaan, bentuk penghormatan ketika kita memasuki rumah orang lain gitu, kita harus menghormati tuan rumah, melepas alas kaki, kemudian melepas topi. Ini adalah bentuk penghargaan kepada alam sebenarnya gitu kan. Ini kan sebenarnya suatu kearifan yang baik gitu ya. Karena dengan kita menghargai alam ini kita akan menjaganya. Misalnya tanah ya, tanah ini kan biasanya diterjemahkan sebagai ibu pertiwi. Bumi ini sebagai ibu pertiwi yang harus kita jaga karena dia yang memberikan kita kehidupan. Ya kan, kita nanam apa aja tumbuh. Kita nanam buah tumbuh buah, nanam pangan kita tumbuh pangan. Yang memberikan kita kehidupan. Makanya tanah ini harus kita jaga. Dan itu sebagai bentuk penghargaan kita menyebutnya ibu pertiwi. Nah, masa sih kita mau mengencingin ibu pertiwi gitu kan? Masa sih kita? Nah, itu makanya karena di hutan keramat suka ada pantangan, nggak boleh kencing sembarangan, segala macam, nggak boleh meludah. Itu kan itu adalah bentuk penghormatan gitu. Salah satunya juga selain penghormatan juga untuk melestarikan, menjaga ekosistem betul, misalnya. Gitu. Kalau ada beberapa nih, saya sempat dengar katanya ini hutan yang di sini nih emang keramat, sampai nggak boleh masuk, dijaga. Tapi kabarnya di situ masih ada hewan yang sebenarnya dilindungi dan udah langka gitu. Ya. Itu benar nggak sih, Prof? Ya, jadi itu juga salah satu tujuan ya. Sebenarnya misalnya begini, ada hutan keramat di mana kita nggak boleh kencing sembarangan. Kemungkinan di situ adalah ada hewan pemangsa, harimau kata anak ya, harimau atau macan gitu ya. Nah, harimau atau macan ini kan hewan teritorial. Hewan yang memiliki kekuasaan wilayah tertentu. Jadi kalau ada hewan lain yang dianggap musuh ya masuk ke wilayahnya akan diserang. Nah, si hewan ini, si macan atau harimau ini kan biasanya menandai wilayahnya itu dengan kencing, dengan air seninya dia. Pohon misalnya dikencingin gitu ya, misalnya. Terus juga dengan kotoran. Jadi harimau ini kalau membuang kotoran biasanya di tempat-tempat yang kelihatan. Karena biar makhluk lain tahu bahwa itu wilayahnya dia. Nah, ketika kita kencing di situ, harimau mengenali, kok ada yang berani kencing di wilayahku ini, gitu kan? Ada yang berani kencing di wilayah saya, ini nantang ini. Kan dicari sama dia. Makanlah sama harimau. Makanya kita nggak boleh kencing sembarangan di hutan. Itu gitu. yang sering terjadi. Saya ada konflik ya antara masyarakat dengan hewan ilmiahnya itu. seperti itu, gitu kan. Kalau umum ini, Prof, di hutan gitu, terus apakah termasuk hutan keramat? Karena pas masuk ke sana katanya selain naik gunung atau apa, terus tersasar gitu, Prof. Itu ada urusan dengan tanda kutip itu atau memang sebenarnya gimana itu, Prof? Wah, saya belum pernah mengalami yang seperti itu ya, jadi nggak bisa nggak bisa menceritakan persisnya gitu kan. Tetapi memang kalau kita ke hutan ini kan view-nya itu hampir sama. Kalau kita masuk hutan ya, itu di sana pohon, di sini pohon gitu, dan kita tidak sempat menandai kan ini tadi pohon yang kelewati yang mana gitu. Itu yang membuat kita tersesat kan. Nah, makanya kalau sekarang udah pakai GPS kan gampang gitu loh. Kalau dulu tersesat, nah tersesat itu ya
ya orang sering menghubung-hubungkannya dengan disesatkan dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya sih secara logikanya secara atau logika ilmiahnya sih ya. memang kalau kita di hutan itu kita sulit untuk tahu, apalagi nggak ada matahari ya, timur barat itu sulit karena kan semuanya pohon yang kita lihat gitu. Sama kan. semuanya mirip Sama semuanya. gitu kan. Sejauh ini di Indonesia ada berapa banyak sih istilahnya hutan adat atau hutan keramat, Prof? Jadi hutan keramat ini kan biasanya adalah hutan adat, tapi tidak semua hutan adat itu keramat. Oh iya Gitu iya. kan. Nah, hutan keramat ini biasanya hutan-hutan yang ya kalau sekarang itu tanda-tandanya kadang suka ada orang bersiarah misalnya seperti itu ya. Nah, kalau di Indonesia ini cukup banyak, tapi saya tidak hafal jumlahnya. Bahkan hutan keramat itu kan nggak cuma di kita, bahkan di negara maju seperti Jerman juga ada hutan keramat gitu loh. Oh, iya? Di Jepang juga ada hutan keramat, Oh, iya, iya, Korea kalau Jepang juga ini, ada iya. gitu loh. Korea pernah. juga ada hutan keramat gitu. Jadi hutan keramat itu nggak ada, bukan hanya di kita, karena konsep keramat tadi adalah dilindungi, dijaga, ya, dilestarikan, dirawat itu. Dan 4 hal yang tadi iya, itu ya. bukan keramat dalam arti pesugihan itu gitu loh. Jadi kalau di kita contoh hutan keramat misalnya ada di Leweng Sancang, ya di Leweng Sancang di Garut itu juga dikeramatkan. Kemudian di ujung Kulon juga ada Sebentar, bagian. kalau yang di Garut itu dikeramatkan untuk ada tujuan tertentu nggak tuh, Prof? Ya sebenarnya kalau secara ilmiah hutan Leweng Sancang ini adalah hutan tropis dataran rendah. Karena kan hampir hutan tropis dataran rendah di Jawa ini kan udah Jadi jadi perumahan atau gitu. iya. Nah itu tersisa di situ, makanya dari zaman Belanda itu sudah dilestarikan gitu loh. Nah mungkin disebut keramat itu mungkin ya tujuan dari si Belanda dulu menetapkan itu mungkin supaya nggak diganggu sebenarnya. Tetapi kemudian berkembang cerita yang berkembang kan bahwa hutan itu adalah tempat terakhir Prabu Siliwangi bertapa di sana gitu kan. Nah ketika ada harimau apa segala macam itu kait-katanya dengan tapi itu hal yang bagus karena dengan sikap seperti ini kan berarti kita tuh menghormati alam, menghormati hutan, menghormati harimau. Sehingga Karena kita semua tulisan menjaga, aja nggak cukup ya, gitu Prof, loh. ya? Kita semua menjaga jadinya gitu. Tapi ya itu jangan kemudian dibelokkan menjadi pesugihan gitu kan. Nah, itu Kalau ujung kulon tidak berarti ilmiah gitu untuk kan. ini. Di ujung kulon juga kan Karena badak bercula itu. ya, jadi ya untuk melindungi tadi badak bercula satu. Jadi banyak tempat-tempat yang memang perlu dilindungi ini kemudian kok yang muncul ke permukaan ini jadi keramat gitu loh. Jadi kemungkinan istilah keramat ini memang sengaja dibangkitkan supaya dilindungi gitu kan. Misalnya hutan yang di Cagar Alam di Panjalu ya, Cagar Alam Kooders itu juga dikeramatkan. Itu juga hutan yang unik gitu kan, karena mungkin untuk perwakilan hutan seperti itu di Jawa tinggal di situ gitu kan, hanya itu saja gitu loh. Jadi Prof, selama pas untuk mengunjungi hutan-hutan ini kabarnya sambil nyalurin hobi bersepeda sama naik motor, Prof? Ya saya sepeda itu Masih, Prof, sampai sekarang? Masih. Saya itu sepeda lipat biasanya saya bawa di mobil ya, di mobil. Jadi kapan ada kesempatan bersepeda ya saya buka, saya bersepeda gitu. Dan kalau motor ini ya kayak ini aja. Sebenarnya saya hobi motor dari SMA. Dari SMA saya dulu sering touring lah. Tapi motor saya waktu SMA itu trail. Yamaha Enduro itu yang kuning itu. Dan masih ada. Oh, masih disimpan sekarang? Masih ada. Hidup? Sedang direstorasi. Sedang direstorasi. Jadi udah 40 tahun tuh umurnya tuh. Sedang saya restorasi di Cirebon itu. Nanti kalau udah jadi saya naikin lagi. Buat main belusukan? Ya, kalau sementara sekarang saya pakai motor 500 cc lah, nggak terlalu besar. Kalau hari libur, Sabtu Minggu, San Mori lah gitu kan. Untuk hiburan gitu, refreshing gitu. Kalau Prof sendiri dengan istilahnya keahliannya akan terus di bidang hutan dan untuk pohon ini semua, Prof? Ya, saya konsisten ya, karena lingkungan hidup, kehutanan, konservasi ini kan seperti sudah mengalir di dalam tubuh saya. Karena bapak saya sendiri adalah seorang pejuang lingkungan gitu kan. Bapak saya pernah dapat Kalpataru gitu kan. Kemudian itu juga menular ke saya untuk menjadi pembela lingkungan. Makanya saya kemudian kuliah di kehutanan, terus sampai doktornya juga tentang konservasi gitu kan. Jadi saya ke depan ya akan konsisten
melakukan hal ini dengan berbagai cara. Nggak cuma dengan cara meneliti, tapi juga dengan cara dialog seperti ini. Ada cara juga mengajar anak-anak gitu untuk menularkan semangat konservasi ini gitu kan. Kita ingin ke depan ini kan alam kita semakin lestari ya, semakin bagus. Karena apa? Karena semakin kesini kan kita sering mendapat bencana ya. Bencana ini ada yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Nah, Prof, gitu langkah kan. nih yang harus Nah. diambil untuk konservasi nih, biar sahabat tani tahu nih, apa tuh Prof? Untuk mendukung konservasi hutan. Ya semua pihak itu bisa melakukan sesuai dengan profesi atau sesuai dengan ininya masing-masing ya. Kalau saya misalnya, saya kan mengajak anak-anak, mengajari mereka untuk mencintai lingkungan, mengajak orang untuk menanam dan sebagainya. Nanti misalnya dari media juga kan dia perannya ada lagi media kan yang bisa dilakukan oleh teman-teman media misalnya dengan mengkampanyekan tentang tadi konservasi gitu kan. Karena ya itu tadi saya bilang kesini kan kita sering dapat bencana alam, baik bencana alam itu karena kerusakan alam maupun bencana yang bukan karena kerusakan alam ya, misalnya tsunami kan bukan kerusakan alam ya, tetapi karena alamnya rusak dampaknya jadi lebih parah gitu loh, karena kita merusak hutan mangrove, tsunami-nya jadi lebih parah gitu. Kalau hutan mangrove-nya ada misalnya kan tsunami-nya nggak terlalu parah, jadi efeknya imbasnya nggak terlalu besar ya. Jadi ujung-ujungnya bencana itu karena kita membuat lingkungan ini rusak gitu kan. Nah, oleh karena itu kita harus memulihkan kembali nih lingkungan ini pulih seperti semula, lebih baik lagi sehingga kita bisa mengurangi dampak lingkungan gitu kan. Dampak dari bencana itu gitu. Terima kasih banyak waktunya Prof untuk Sama-sama. membahas tentang hutan keramat. Lain waktu kita membahas tentang lainnya tentang hutan. Sama-sama Mas Doni, Siap. salam sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Sahabat Tani, sampai di sini perjumpaan kita. Kita telah membahas tentang hutan keramat bersama Prof Hendra. Salam jaga tani.